Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurholis, kelas reguler B dengan NIM 21.053.AF. Mata kuliah Anatomi Fisiologi. Dosen pengajar yaitu Maulana Zulkarnain, Imansyah Esfan, M. Biomed. Materi yang saya akan bawakan yaitu anatomi fisiologi sistem reproduksi pria. Sistem reproduksi pria adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam suatu reproduksi dan dibagi menjadi dua bagian, yaitu organ luar dan dalam. Dalam proses pembuahan, diperlukan hormon tertentu yang dapat membantu kinerja organ reproduksi. Alat reproduksi bagian luar pada pria. Pada bagian luar terdiri dari dua alat, yakni penis dan skrotum. Penis adalah organ kopulasi dan berada di luar rongga tubuh. Penis berfungsi untuk menyalurkan sperma ke dalam alat reproduksi perempuan. Sedangkan skrotum adalah kantong yang di dalamnya terdapat testis dan tersusun oleh kulit dan jaringan subkutan yang tidak mengandung lemak. Fungsinya yaitu sebagai termoregulator untuk testis agar temperatur optimal agar proses spermatogenesis berjalan lancar. Alat reproduksi bagian dalam pada pria. Yang pertama, testis. Testis merupakan organ yang berfungsi untuk menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Di dalam testis terdapat pembuluh-pembuluh halus yang disebut tubulus seminiferus. Testis atau buah zakar berjumlah dua. Letaknya berada di rongga tubuh yang dilindungi oleh skrotum atau kantung zakar. 2. Saluran kelamin. Sperma yang dihasilkan oleh testis akan keluar melalui saluran kelamin yang terdiri atas epididymis. Pada setiap testis memiliki satu epididymis. Epididymis merupakan saluran yang merupakan jalan keluar dari testis dan tempat menyimpan sperma sementara. Penyaluran spermatozoa yaitu dari epididymis lalu ke vas deferens dari skrotum naik ke atas, lalu ke canalis inguinalis, lalu ke uretra penis di dalam rongga perut. Vas deferens merupakan saluran lanjutan dari epididymis. Vas deferens memiliki fungsi untuk mengangkut sperma dari epididymis menuju kantung sperma. Saluran ejakulasi. Saluran ejakulasi merupakan saluran pendek yang menghubungkan antara kantung semen dengan uretra. Saluran tersebut mampu menyemprotkan sperma hingga masuk ke uretra dan selanjutnya diejakulasikan keluar melalui penis. Uretra merupakan saluran yang terdapat di dalam penis dan memiliki fungsi untuk mengeluarkan sperma dan urin. 3. Kelenjar kelamin. Selain testis dan saluran kelamin, terdapat juga kelenjar kelamin yang berperan dalam reproduksi. Di antaranya yaitu vesicula seminalis. Vesicula seminalis merupakan kantong semen atau mani yang dindingnya menghasilkan cairan lendir yang mengandung beberapa zat di antaranya yaitu fruktosa, asam askorbat, dan asam amino sebagai makanan dan pelindung sperma sebelum membuahi ovum. Kelenjar prostat. Kelenjar prostat menghasilkan cairan basa berwarna putih susu. Zat itu berfungsi untuk menetralkan sifat asam pada saluran vas deferens dan cairan pada vagina sehingga sperma dapat bergerak dengan aktif. Kelenjar Chauperi. Kelenjar Chauperi merupakan penghasil cairan pelicin. Spermatogenesis. Spermatogenesis merupakan proses pembentukan sel sperma di dalam testis yang secara istilah berasal dari dua kata, yaitu spermato yang artinya benih dan genesis yang berarti pembelahan. Spermatogenesis terbagi menjadi 3 tahap, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tahap proliferasi atau spermatositogenesis. Spermatogonium A disebut spermatogonium induk, membelah 2 kali secara mitosis, membentuk 4 spermatogonia A. Satu sel berfungsi untuk spermatogenesis berikutnya.
sedangkan 3 sel lain membelah membentuk 6 spermatogonia intermediate dan membelah lagi membentuk 12 spermatogonia B. Masing-masing spermatogonia B membelah membentuk spermatosit primer atau spermatosit 1. Kedua, tahap meiosis. Spermatosit 1 mengalami meiosis 1, menempuh fase leptoten, zigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis dari profase, lalu metafase, anafase, dan telofase. Terbentuk spermatosit 2 sekunder yang mengalami meiosis 2 menjadi spermatid haploid, dan setiap spermatid 1 menghasilkan 4 spermatid. Spermatid dijumpai pada potongan tubulus seminiferus. Ketiga, tahap spermiogenesis. Terjadi perkembangan spermatid menjadi spermatozoa. Rangkaian perubahan ini dibagi menjadi 4 fase, yaitu fase Golgi, fase tudung atau cup, fase akrosom, fase pematangan. Saat diejakulasikan, spermatozoa bercampur dengan plasma semen. Campuran spermatozoa dengan plasma semen disebut semen. Semen manusia. Semen manusia adalah cairan yang membawa sel-sel sperma yang dikeluarkan oleh organ-organ seksual jantan. Fungsi utama semen adalah untuk mengantarkan sel-sel sperma untuk membuahi sel telur yang dihasilkan oleh individu betina. Semen manusia terdiri atas 2, yaitu spermatozoa dan plasma semen. Spermatozoa dihasilkan oleh testis dari atas kepala bentuk oval berisi nukleus. Lebarnya yaitu 2,5 sampai 3,5 mikrometer dan panjangnya 4-5 mikrometer. Kedua, leher. Ketiga, ekor panjang 50 mikrometer. Plasma semen. Tahapan pengeluaran sekret kelenjar genital. Fraksi pre-ejakulasi, hasil sekresi kelenjar Chopre dan Litre. Volumenya itu 0,2 mili, dapat melincinkan uretra dan vagina waktu coitus. Fraksi awal, hasil sekresi kelenjar prostat. Volumenya yaitu 0,5 mili, dapat memelihara spermatozoa saat di luar tubuh. Fraksi utama, terdiri dari lendir berasal vesicula seminalis dan spermatozoa berasal dari epidimis. Volumenya 2 mili. Fraksi akhir, lendir dan spermatozoa non-motil, volumenya 0,5 mili. Kandungan zat kimia semen yaitu pertama fruktosa, kedua asam sitrat, ketiga spermin, keempat seminin, kelima enzim fosfatase, asam glucuronidase, lisosom, amilase, keenam prostaglandin, ketujuh natrium, kalium, dan magnesium. Analisa semen. Yang pertama yaitu volumenya 2-5 mili. Kedua, warnanya putih keruh atau putih kelabu seperti lem kanji. pH-nya 7,2-7,8. Baunya yaitu berbau khas seperti bau bunga akasia. Viskositasnya yaitu 3-5 cm. Koagulasi, segera menggumpal setelah ejakulasi. Likuefaksinya yaitu 15-20 menit setelah ejakulasi. Konsentrasi normal lebih besar 20 juta per mil. Motilitas yaitu spermatozoa yang bergerak lebih besar 60% dari total yang hidup. 25% gerak maju, cepat dan lurus, sedangkan 25% gerak lurus tapi lambat. Faktor penyebab kemandulan pada pria. Yang pertama, genetis. Sindrom Klinefelter, tubulus seminiferus degenerasi, sindrom Down, erythroidisme. Kedua, hormon. Produksi FSH dan LH menurun, spermatogenesis terganggu. Hipogonadotropin menyebabkan hipogonadis.
Anatomi. Cryptochidisme. Testis menggantung tanggung dalam kanalis inguinalis. Varikokel, pembuluh darah testis. Testis kecil. Saraf. Impotensi, penyebabnya psikis atau kelainan saraf menuju genitalia luar. Penyakit merupakan faktor testikuler. Mumps, orchids, prostatis, epididymitis. Faktor posttestikuler, infeksi gonorea dan sipilis. Kebiasaan yang berlebihan seperti perokok berat, alkohol, bekerja yang dekat sumber panas dan sumber radiasi. Itu yang sempat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.